Halo travel mates, akhirnya aku jalan lagi. Kali ini aku ada di Nyang Nyang Beach, atau kita bisa sebut juga Nunggalan Beach. Ini aku juga belum pernah kesini sih sebelumnya, cuman mungkin kalian pernah lihat di Google. Ini apaan sih? Kita pernah lihat di Google kalau ada pantai yang ada bekas kapalnya itu, nah itu namanya Nunggalan Beach. Cuman tadi aku bingung, ada yang bilang ada Nunggalan Beach, ada yang bilang Nyang Nyang Beach. Nanti kita cek semuanya ya. Nanti aku bahas masuknya berapa, habisnya berapa. Tonton terus sampai habis ya. Kamu bisa like dan share video ini di social media kamu. Kamu bisa subscribe channel ini untuk gabung jadi travel mates aku. Kamu juga bisa komen di kolom komentar kemana kita selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kamu jadi orang pertama yang ikut jalan bareng aku. So mates, kali ini aku lagi hunting pantai yang belum banyak orang jamah. Aku tuh sering deh dengar kalau banyak pantai yang belum terjamah di daerah Uluwatu. Dan seringnya itu yang nemu justru bule-bule duluan gitu loh. Kita yang orang Indo bahkan tinggal di Bali malah taunya dari mereka. Tapi ya memang kalau mau cari pantai-pantai yang belum pernah didengar, siapa-siapa aja sama akses yang susah. Aku bela-belain nih, bawa motor nerobos kebun orang, naik bukit curam, demi nyari pantai tersembunyi. Biasanya kalau si bule udah nemu pantai tersembunyi, dinamainlah secret beach, yang pada akhirnya nggak akan jadi secret juga sih, soalnya jadi banyak yang tahu. Ngomongin pantai tersembunyi, aku dengar ada pantai yang tersembunyi di balik bukit di daerah Uluwatu. Namanya Pantai Nunggalan. Tapi nggak bisa dikategorikan secret beach juga sih, karena ini pantai viral banget mates. Ikon pantai ini ada bangkai kapal karam yang cuma separuh terdampar di pantainya. Dari Denpasar ke Pantai Nunggalan butuh sekitar 53 menit pakai kendaraan bermotor. Jalannya memang agak curam sih mates. Jadi bisa aku bilang menuju pantai ini tuh adalah sebuah adventure. Jadi kalau kamu hobi trekking atau hiking, tempat ini cocok banget. Di sini juga bisa camping loh, bayarnya sekitar 20.000. Untuk parkir juga tergantung kendaraan yang kita bawa. Kalau motor 5.000, kalau mobil 10.000. Ini mesti hati-hati sih, karena jalannya sendiri itu belum terlalu bagus. Mungkin nggak sebagus pantai yang lainnya. Apalagi sekarang musim hujan, jadi banyak yang becek. Jadi usahakan pakai sendal ya. Jangan pakai high heel, ini bukan kondangan. Kok garing? Ketawa dong gue. Lucu loh tadi loh. Ini benar-benar hati-hati. Siapa nggak tahu sih ujungnya sampai mana gitu. Jalannya masih panjang sih. Nggak apa-apa. Aku yakin sampai bawah itu bakal keren banget. Oke, let's go. Selama perjalanan menuju pantai, bakal ada beberapa titik peristirahatan. Di setiap titik ini juga ada penjual yang jual macam-macam minuman, kayak air mineral, kelapa muda, teh botol. Nah, titik terakhirnya ada di pantainya, itu udah paling bawah banget nih. Rahasianya nih, semakin ke bawah, harga minumannya bakal semakin mahal.
Ya dari satu titik ke titik lainnya nambah 1000-an lah. Kenapa semakin mahal? Karena tenaga si penjual naik turun bawain dagangan juga harus dibayar dong. Kita aja naik turun gak bawa apa-apa capek banget. Apalagi mereka yang naik turun sambil bawa barang dagangan. Tapi si bule-bule ini pada enteng aja bawa surfing board gede-gede turun ke pantai. Kayak nggak ada beban. Makanya aku bilang tadi, ini cocok sama yang suka adventure. Untuk yang sukanya mantai cantik, santai-santai, gampang sesak nafas, apalagi ibu hamil, nggak cocok deh, nggak rekomen pantai ini. Tapi kalau mau coba ya silakan sih. Tapi ingat, mesti dipikirin matang-matang dulu. Di pertengahan bakal ketemu jalan bercabang kayak gini nih. Nah, kamu nggak usah bingung, karena keduanya tetap bakal bawa kamu ke Pantai Nunggalan. Aku sendiri waktu itu sempat bingung, mesti pilih jalan yang mana. Mana nggak ada orang lagi. Jadi bener-bener nggak ada orang sepanjang aku jalan. Di area ini juga nggak ada pedagang, jadi nggak ada yang bisa ditanyain. Semakin ke bawah, semakin nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi tenang, tetap ikuti aja jalannya, pasti bakal bawa kamu ke pantainya. Karena jalan ini sudah dibangun sedemikian rupa memudahkan pengunjung menuju pantai. Aku banyak lihat pohon-pohon yang unik sih di sekitar sini. Aku nggak tahu namanya apa, tapi aku nggak pernah lihat ini sebelumnya di tempat lain. Karang-karangnya juga mulai kelihatan, biasalah pantai di daerah Uluwatu. Ada gua kayak gini juga, ini keren sih. Ini aku jalan sekitar 3 kilo loh, butuh waktu 1 jam juga buat jalan ke pantainya. Akhirnya ada kehidupan juga di sana. Jadi habis kita keliling-keliling sekian lama gitu, turun-turun, terus ngelihat banyak pohon yang lebat, rindang, jalanan juga agak sulit, aksesnya sulit sih memang. Akhirnya tuh ngeliat sana, kelihatan tuh di sana tuh, itu kehidupan sana. Oh my god, lihat di sana kehidupan, lihat di sana, iya. Oke, akhirnya kita ke pantainya sekarang. Akhirnya kita nyampe di pantai. Nafasku habis mau ngomong apa lagi. Oke, let's go. Akhirnya sampai juga di pantainya. Ya, terbayar lah capeknya. Pantainya bagus banget. Di dekat pantai ada pedagang lagi. Jadi ini spot terakhir ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir kehausan. Aku sengaja sih beli minuman di pedagang dekat pantai, karena aku tahu walaupun lebih mahal, tapi perjuangan mereka bawa dagangan naik turun itu nggak gampang. Kita appreciate lah mereka yang mau bawa dagangan dan buka lapak di pinggir pantai. Kita jadi nggak kehausan kan? Oh, jadi ini kapal karam yang viral itu. Oke sih buat spot foto. Thumbs up deh buat siapapun yang bikin graffiti di kapal karam ini. Kelihatannya jadi keren loh. Ombaknya lumayan gede sih. Pantesan aja banyak surfer yang surfing di sini. Bawah pantainya kayak gini nih. Sama sih kayak pantai lainnya di Uluwatu, banyak rumput lautnya. Nah, saran dari aku nih ya, kalau bisa pakai sepatu ya pas turun dan naik ke pantainya, karena medannya agak curam walaupun aksesnya sudah bagus banget. Nanti sampai pantainya kamu bisa ganti deh pakai sendal. Jangan kayak aku nih pakai sendal naik turun. Terus bawa bekal makanan. Karena setauku di pantainya cuma ada pedagang minuman, nggak ada pedagang makanan. Oh iya, soal Pantai Nunggalan dan Pantai Nyang-Nyang, itu ternyata ada 2 pantai yang berbeda. Kalau yang aku datengin ini, yang ada spot bangkai kapal karamnya ini, itu Pantai Nunggalan namanya.
tepat di sebelah Pantai Nunggalan itu ada Pantai Nyang-Nyang. Jadi jangan sampai kebingungan ya kalau pas kesini. Cek TikTok aku di Danin Arjana dan mampir ke IG aku di Danin Arjana ya. Oke Travelmates, kayaknya itu aja review untuk Pantai Nunggalan hari ini. Jadi tadi itu aku masuk pertama kali itu dikenakan biaya parkir 5.000 karena aku bawa motor. Terus ke bawah sampai bawah sampai pantai itu aku beli air mineral itu 8.000. Totalnya semuanya jadi 13.000. Gabung di Travelmates aku, kamu bisa klik subscribe. Kalau kamu suka video ini kamu bisa like. Dan kalau kamu mau nonton video selanjutnya, kamu bisa lihat video ini untuk referensi liburan kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.